Waalaikumsalam. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Silahkan kepada KM agar dipimpin, agar kita dalam proses pembelajarannya diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing sesuai kepercayaannya dimulai. Berdoa selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak semuanya? Yakin baik? Yakin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu lagi secara langsung ya, bisa berkumpul mengawali pembelajaran hari ini sudah dengan baca doa terlebih dahulu. Coba biar tambah semangat lagi, coba ibu pengen cek semangat kalian, siap? Siap. Oke, seperti biasa pada mata pelajaran akidah ahlak ibu ini, kalian harus wajib konsentrasi, jadi harus semangat ya. Coba, assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Barusan Bu, Ya. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadala ilma wal ulama. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk belajar pada hari ini mengenai menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Coba ibu pengen tanya, pada pertemuan minggu kemarin kita belajar tentang apa? Setelah kita belajar tentang Al-Quran, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pada bab 2, yaitu tentang menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Tentang apa? Menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya, betul sekali. Nah, akan tetapi sebelum kita bisa menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran, terlebih dahulu kita harus bisa mengetahui apa itu pengertian Al-Quran dan apa pengertian hadis. Nah, di sini terdapat 3 pembahasan yang akan ibu bahas. Pertama, mengenai pengertian Al-Quran dan hadis. Kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan ketiga, yaitu mengenai pentingnya menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, coba di sini siapa yang sebelum berangkat sekolah membaca Al-Quran terlebih dahulu? Saya 30.000. Oh, ini Bu, ini kita Bu. Saya 30.000. Wah, Masya Allah, macam ya. Oke, alhamdulillah ya, anak-anak di sini rajin semuanya ya. Nah, anak-anak, nah kalian ini kan sudah membaca Al-Quran, ya tentu dong kalian memahami dan juga mengetahui apa itu Al-Quran itu. Coba apa itu Al-Quran? Pedoman kehidupan. Betul, siapa lagi yang coba? Allah. Allah. Masya Allah, betul. Kamu? Tersuci Al-Quran. Kita berdiri segala agama Islam. Ya, yang kalian bicarakan tadi itu emang betul semua ya. Akan tetapi kita harus bisa mengetahui pengertian Al-Quran. Maaf ya. Pengertian Al-Quran secara bahasa atau secara etimologi. Coba kalian lihat dulu di PPT. Pengertian Al-Quran secara bahasa atau adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Iya, betul. Nah, jadi Al-Quran itu apa? Boleh dibaca dari mana?
Jibril. Nah, Puna dari ilmunya malaikat. ya, soalnya kan kamu tahu dong tugas malaikat Jibril itu apa? Menyampaikan. Menyampaikan Wah, Jibril. Wah, malaikat semua. Wah, dia masuk. awalnya masih Perampakan. Oke, terus kita melanjutkan kepada pengertian hadis. Tadi kan kalian ada yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah hukum yang kedua, bahwa Al-Quran itu adalah hukum yang pertama. Jadi jelas ya, Al-Quran itu adalah hukum Islam yang pertama. Nah, setelah kita memahami dan mengetahui pengertian Al-Quran, selanjutnya kita harus mengetahui dan memahami apa itu hadis. Apa itu hadis? Sabda Rasulullah. Sabda Rasul. Tapi kita harus mengetahui secara bahasa. Coba lihat. Hadis adalah pembicaraan atau perkataan. Sedangkan secara istilah, coba lihat, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat-sifat Nabi, baik berupa jasmani maupun sifat yang akhlaknya. Nah itu ya mengenai pengertian Al-Quran dan hadis. Dapat dipahami sejauh ini mengenai pengertian Al-Quran dan hadis? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita masuki kepada pembahasan yang kedua mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Anak-anak, fungsi hadis terhadap Al-Quran di sini ada 4. Pertama yaitu mengenai bayan takrir. Bayan takrir, boleh minta bantuannya? Aku. Boleh, silakan Maulana. ini kerja ibu. Hapus papan tulisnya. Dihapus sama mobil-mobilnya ya. Sudah, ibu kembali, makasih Maulana. Ya. Yang pembahasan kedua itu mengenai tentang apa? Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Gue lagi setelah aku. Nanti aku masuk pelajaran Al-Quran. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran ini terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu mengenai bayan takrir. Apa Maulana? Bayan takrir. Bayan takrir, betul sekali. Iya dong. Bayan takrir ialah hadis yang berfungsi menetapkan, memantapkan dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi sudah jelas gitu, tidak diragukan lagi. Bayan takrir. Iya, bayan takrir. Nah, contohnya bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran dari fungsi bayan takrir? Coba lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Artinya barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah saum. Nah, itu untuk Al-Qur'annya. Kemudian hadisnya bagaimana fungsi hadis itu? Dari ayat Al-Qur'an tersebut ditegaskan kembali oleh Rasulullah SAW. Coba baca kamu, Maulana. Liruyatihi wa abdiru liruyatihi. Coba lebih lambat lagi, siapa yang mau baca? Silakan, Ahmad. Tunggu liru'yatihi wa abdiru liru'yatihi. Yes, betul sekali. Coba bacakan artinya. Hilman. Saumlah kalian karena melihat tanda awal bulan Ramadan dan berbukalah kalian karena melihat tanda awal bulan Syawal. Ya, betul sekali ya. Jadi ini adalah dalil yang mana hadisnya itu untuk memperjelas atau menegaskan dari ayat Al-Quran tersebut. Coba kita lihat terjemahannya. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah saum. Di situ kan sudah tertera bahwa saum di sini adalah pada bulan Ramadan. Namun ditegaskan kembali, diperjelas kembali oleh hadis. Saumlah kalian karena melihat tanda awal bulan Ramadan. Nah, ditegaskan itu dari
dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan ini kulimat alaikum ma'idatun kemuatan mungkin diharamkan atas membangkai darah atau daging babi. Di sini kan diharamkan di sini kan ada 3 ya yang disebutkan, bangkai, darah, dan daging babi. Dalam ayat ini tidak ada kecuali sehingga bangkai dan darah diharamkan untuk dimakan. Siapa itu? Masa sih Bu? Itu yang kedua. Apa yang kedua kan? Yang kedua saya rezeki ya kamu. Setelah ibu memaparkan dan menjelaskan mengenai pentingnya menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran, coba siapa di sini yang berani ke depan menyampaikan dan menjelaskan apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran yang telah ibu sampaikan tadi. Ada 4 nih kan tadi ya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, coba kalian ke depan, siapa yang berani pasti akan ibu kasih hadiah. Silahkan. Ada yang mau mencoba? Tapi Bu, Silahkan Hilman. Jangan lihat ke sini. tadi teman-teman tadi Bu telah menjelaskan bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran pada 4. Yang pertama bayan takrir, yang kedua bayan tafsir, yang ketiga tafsir. Apa tuh? Hah? Tafsir. Tafsir apa? Tafsir al-am. Ya. Itu yang ketiga tafsir al-am, dan yang keempat kalau nggak salah bayan tabdil. Iya, betul. Oke, tepuk tangan untuk Oke. Jangan dulu nih ada hadiah buat dan jadi siapa saja yang masih bisa menjawab pertanyaan ibu di pertemuan yang selanjutnya, insya Allah ibu akan kasih hadiahnya. Jadi kalian itu harus bisa betul-betul memahami setiap yang ibu sampaikan dan setiap yang ibu ajarkan kepada kalian. Dapat dimengerti? Ya, alhamdulillah anak-anak, pertemuan pada hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan apa yang telah ibu sampaikan dan yang telah ibu paparkan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya, jadi untuk minggu depan ada tugasnya ya. Tugasnya itu adalah kalian harus mampu menghafalkan 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan sebelum memasuki kelas ibu, kalian harus berbaris terlebih dahulu dan dijadikan sebagai syarat masuk kelas. Siap? Siap. Ya. Harus menghafal 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jangan sampai lupa ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan kalian untuk menutup pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah dan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita keluar kelas, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama dan berdoa di dalam hati. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ini mohon untuk dimatikan ya kepada KF. Siap, Bu. Ya, Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini nanti harus ada kado lagi.